Ya, selamat malam pada Pak Cepi Penyi Kaleb. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama bersekutu dalam doa. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, ya, hari Minggu lalu saya sharekan juga tentang hati yang baru yang Tuhan berikan. Pada saat ini kita akan bersama mendengar sebuah pujian bagaimana kerinduan kita diubahkan oleh Tuhan atau kerinduan hati kita untuk diubahkan Tuhan seperti hatinya Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama sebuah pujian yang memberkati buat saya dan bagi Bapak Ibu juga semuanya. Ubah hati jadi seperti ini. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Ubah hatiku seperti hatimu. Setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu. Setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita berdoa. Sebuah pujian yang membuat kami ingin diubahkan ya Tuhan ketika kami menyanyikan pujian ini. Ubah hati kami seperti hati-Mu dan pimpin kami ya Tuhan supaya apa yang sedang kami pikirkan, apa yang jadi sebuah kehendak kami, hasrat kami dapat lakukan semua karena kerinduan kami akan Engkau. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara buat kami semua. Amin. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mereview atau boleh dikatakan mengulang kembali sebuah perenungan tentang bagaimana Tuhan ingin hati kita diubahkan menjadi baru. Ya, tema ini saya bawakan hari Minggu lalu. Ketika saya membawakan ini, saya renungkan, lalu saya terpikir terus hari ini. Setelah khotbah, saya renungkan. Saya pikirkan, Tuhan ingin hati yang baru. Apakah betul hati saya sudah menjadi baru? Ataukah hati saya itu baru dalam arti
tetap memikirkan yang lama dengan pemahaman yang baru saja. Tetapi caranya tetap aja yang lama. Nah, Tuhan ingin hati yang baru. Ya, kalau Tuhan ingin yang baru, berarti Tuhan itu mau, punya hasrat, punya keinginan bahwa dia itu ingin orang itu berubah. Meskipun kalau dilihat orang itu atau bangsa Israel pada waktu Tuhan berfirman kepada atau Yeskiel berfirman kepada orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, orang Israel itu berdosa di hadapan Tuhan, tetapi hasratnya, keinginannya lebih besar daripada apa yang dilihatnya, apa yang membuat hatinya terluka. Hatinya Tuhan terluka. Kalau kemudian saya refleksikan dalam hidup saya, betulkah hasrat saya kepada Tuhan, hati saya kepada Tuhan, hati yang baru yang daripada Tuhan itu membuat saya lebih besar daripada keinginan-keinginan saya yang saya dapatkan. Misalnya, keinginan saya ketika mendapatkan uang 10 juta, itu lebih besar daripada itu semuanya. Lebih besar dari 10 juta itu. Ketika kita bekerja, kemudian kita mendapatkan sebuah hasil, apakah betul ketika kita mengerjakan itu hasil yang kita inginkan itu hasratnya kalau datang kepada Tuhan lebih besar daripada pekerjaan yang kita geluti itu atau keinginan yang sedang kita pikirkan itu. Apakah hasrat kepada Tuhan itu lebih besar dari kesemuanya itu? Ya, sebuah refleksi ini terus saya pikirkan. Mungkin Bapak Ibu juga merenungkan bagian ini. Apakah hasrat saya kepada Tuhan itu lebih besar daripada sebuah keinginan saya, kemauan saya? Maka ketika Yeskiel berbicara kepada orang Israel, kepada orang Yahudi dalam pembuangan, dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang ya, ini firman Tuhan yang melekat di dalam pemikiran saya. Mungkin Bapak Ibu juga hafal, tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan punya kerinduan lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika melihat orang ini atau orang Israel itu seharusnya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dimusnahkan, dibinasakan. Tetapi Tuhan punya keinginan lebih besar, punya kerinduan, punya hasrat lebih besar. Kemarin ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu hati yang baru dari Tuhan? Karena hati yang lama itu membuat kita semakin hari bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi mendekat kepada sebuah kerinduan untuk mementingkan diri sendiri. Maka perlu hati yang baru. Kalau orang Israel lebih mementingkan keinginannya daripada mendengar Tuhan berbicara, maka mereka seringkali dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter yang keras kepala. Dan penghalang terbesar bagi mereka adalah ini, hati yang keras. Hati yang keras, kalau minggu lalu saya dalam perenungan, itu hati yang keras adalah hati yang membatu dalam kamus bahasa Indonesia atau dalam Alkitab bahasa Indonesia yang baru ini.
hati yang keras seperti batu. Kalau batu itu susah diapa-apakan, selain dipukul untuk dibentuk. Dan tentunya kalau yang sudah keras ini susah sekali untuk dikasih tahu karena hatinya sudah keras, tidak mau dengar apa-apa, termasuk kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu bagaimana ini? Saya mengulang di bagian bagaimana kita terima hati yang baru. Kita harus ingat bagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin hati yang baru. Kalau Tuhan ingin, berarti ada sesuatu yang akan dilewatinya. Sedangkan kita yang sudah diberikan, atau orang Israel yang sudah diberikan, bagaimanakah hati yang baru itu dapat dikobarkan, kemudian ini menyenangkan hati Tuhan yang sudah memberikan itu. Apakah hati yang baru ini nanti akan semakin hari semakin membesar, atau sebaliknya, hati yang baru daripada Tuhan itu semakin mengecil, keinginan kita yang semakin besar. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi kita, dalam keinginan tahuan kita tentang apapun itu, apakah lebih besar hasrat kita kepada Tuhan daripada hasrat kita kepada hal-hal yang kita inginkan. Ini tidak mudah, dan ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Bagaimana dengan keinginan? Maka dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengulang tentang bagaimana Tuhan berbicara akan melembutkan, memiliki hati yang lembut itu, yang mau mendengar Tuhan berbicara, yang mau memegang kehidupannya dengan kebenaran firman Tuhan dan melepaskan kendali hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, percaya kepada rencana. Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada keinginan kita, rencana kita. Kalau Tuhan punya rencana-rencana buat kita, tentu rencana itu adalah sebuah rencana yang indah yang kita tidak tahu. Apakah kita tidak perlu merencanakan? Tentu Tuhan sudah memberikan akal budi, salah satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita. Tapi di satu sisi, kita menyerahkan segala sesuatu yang sedang kita rencanakan, percaya kepadanya. Kalau Tuhan menegur jalan, maka itu akan dijalankan. Kalau Tuhan menegur berhenti, kita akan berhenti di sana. Kalau itu salah, kita ingat introspeksi diri dan ingin memperbaiki dengan memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak pagi ini, dia mengatakan, iya, ini mungkin ekspresi sepintas saja. Seorang anak yang masih polos, belum tahu tentang kehidupan yang keras. Dia mengatakan, Tuhan, saya percaya pada dalam segala situasi apapun. Karena hati yang keras itu dibentuk dari kondisi-kondisi hidup yang begitu keras. Dan di sanalah kita akan menemukan orang yang sulit sekali untuk mendengar Tuhan berbicara, mendengar orang lain berbicara. Dan kita sulit sekali untuk mengatakan, Tuhan, saya percaya kepada dalam segala situasi. Maka di bagian ini, Yesaya menyampaikan isi hati Tuhan dengan mengatakan, engkau akan memiliki hati yang taat. Aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Taat
taat kepada kebenaran firman Tuhan yang sebelumnya mereka sulit sekali untuk mendengar Tuhan berbicara dan melakukannya. Mendengar, kemudian melakukan, itu dua hal yang berbeda. Orang mendengar, percaya, kemudian melakukan, itu sesuatu yang harusnya beriringan. Ada orang yang tahu lebih banyak, memahami lebih banyak, tetapi tidak melakukannya, maka itu bukan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Maka kita perlu hal ini. Tahu, kemudian memahami dan melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Seperti bangsa Israel juga, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan apa yang dikatakan. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, hati yang taat adalah hati yang bersedia mematuhi, menaati kehendak Allah, dan terbuka diarahkan, dibentuk olehnya. Ini yang penting. Ya, saya kembali mengulang bagian ini. Ketika Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang baru buat kita, ketika dia menyampaikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Jangan pakai yang lama lagi. Tinggalkan itu. Kita punya yang lama, tapi tidak memakai yang lama. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan memakai mindset yang baru, pemikiran yang baru di dalam Kristus. Ini perlu sebuah penyakalan diri tentunya. Tidak mudah. Orang biasanya memunculkan jati dirinya, ingin menampilkan apa yang jadi kepunyaannya. Ini berbeda dengan orang yang ingin menampilkan Kristus di dalam dirinya. Untuk terus bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal menjadi refleksi di minggu ini. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kesempatan baru untuk merefleksikan, bertobat, menerima hati yang baru. Kita juga perlu meneliti hati kita. Apakah kita betul-betul memiliki ketaatan atau kita memiliki hati yang keras yang sulit sekali diperbaiki, sulit sekali Tuhan berbicara kepada kita, dan sulit sekali masuk di dalam hati. Dan terutama kita perlu membangun sebuah hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui doa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan memperhatikan Tuhan memanggil kita di dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana kalau kita jatuh? Bagaimana kalau kita lupa? Ada sebuah video yang saya kembali ulang. Orang yang sedang berdoa. God, I'm not perfect. Sometimes I forget to pray, and sometimes I lose my temper. But thank you for loving me anyway, and giving me another day to start over. Amen. Ya, mungkin kita melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Tuhan memiliki hasrat lebih besar daripada kesalahan kita. Bagaimana hasrat kita kepada Tuhan? Adakah hasrat kita itu lebih besar apa yang sedang kita inginkan, apa yang kita kejar? Biarlah Tuhan menolong kita. Hari lepas hari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami kembali mengingat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah pelajari di minggu lalu. Ajar kami ya Tuhan, memiliki hasrat yang lebih besar yang kami kejar, yang kami inginkan,
yaitu memiliki hasrat kepada Engkau, memiliki kerinduan kepada Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya stop dulu untuk ini ya. Videonya.